Oke, di chapter 10 sekarang kita akan bahas tentang live streaming event tapi green screen. Gitu ya. Nah, ini ya. Ini live streaming green screen ya. Karena dari awal kita belum bahas tentang fitur green screen di Vmix ya. Sebenarnya gampang banget. Tapi kalau belum ngerti pasti ya agak-agak bingung juga. Nah, ini adalah gambaran event ini ya. Ini event green screen itu adalah event yang menggunakan background virtual. Jadi nggak mungkin kalau misalnya di event green screen belakangnya hijau doang. Jarang, kayak aneh jatuhnya sih. Dia biasanya itu menggunakan background virtual. Kayak misalnya ini gue bikin stage sendiri, dan ini gue juga bikin stage. Ini untuk warung kuning, warung pintar, dan ini adalah untuk Zenius. Jadi gue bikin virtual backgroundnya, gue bikin LED-nya, gue bikin virtual backgroundnya, gue bikin studionya dulu, terus baru nanti kita masukin di sistem. Terus talent ini ada di depan green screen, dan visual akhirnya itu adalah hasil compositing. Jadi hasilnya tuh kayak gini nih, bukan real set. Ini biasanya untuk webinar, konten atau event hybrid. Cuma ini sebenarnya populer banget itu di zaman-zaman pandemi sih. Sekarang green screen udah jarang sih, apalagi green screen yang kayak gini. Mungkin masih ada, tapi kayak kebanyakan nyewa gedung beneran sih gitu. Padahal menurut gue potensinya bagus banget ini. Kalau misalnya kita mau hemat anggaran tapi mau tetap menghasilkan visual yang wah, ini juga bisa nih. Ini contohnya, ini tapi ini gue pakai Vmix juga, tapi untuk green screen-nya ini, untuk sistem virtual background ini gue nggak pakai Vmix ya, gue pakai Aximetry namanya. Jadi beneran kamera tuh bisa digerakin gini, beneran kayak 3D banget. Dan ini kalau dilihat tuh dia ada bayangannya juga di bawah. Dan ini bayangannya ngaruh sama gambar aslinya. Jadi beneran dia tuh kalau ada tangga, jadi bukan cuma tambahan overlay doang, dan dia bisa ada banyak lah. Ini juga tuh ada kan tuh, walaupun ini settingannya rada kurang bagus karena ya ini yang bawah itu kita masih coba-coba, yang di atas itu juga kurang lebih udah lebih oke-nya sih. Nah, ini karakteristik sistemnya, dia tuh bergantung pada proses keying atau menghapus chroma key ya. Kalau editor atau videographer biasanya tahu nih sama yang namanya chroma key. Dia tujuannya itu hapus background hijau. Dan itu butuh banget kontrol lighting yang rapi, karena kalau enggak dia akan bocor, hijaunya akan bocor, dan jadi apa ya, jadi aneh gitu, jadi ada item-itemnya. Jadi lebih berat karena dia butuh tambahan lagi ya prosesinya. Jangankan ngasih virtual background, kita ngambil proses chroma key aja itu udah lumayan makan resource juga, lumayan makan processing power juga. Gitu. Nah, ini setup bisa terlihat simple tapi sensitif. Nah, ini adalah contoh ya. Ini virtual background-nya itu yang kita langsung dari Vmix. Nah, ini kelihatan ya. Ini lighting-nya kurang rapi di bagian bawah. Ini mejanya real BTW. Ini di lapangan pas lagi live kelihatan lumayan beda sih. Ini kan dia itu pakainya green screen aja kan. Dan ini langsung dari Vmix-nya. Jadi kayak cuma nempatin orang di dalam background aja gitu, gambar. Sedangkan kalau ini tuh bukan gambar, ini tuh bukan JPEG. Background itu bukan JPEG. Dia tuh background itu beneran 3D asset. Beneran 3D, jadi kameranya bisa kita geser-geser kanan kiri, terus orangnya tuh tetap bisa ada di tengah, itu bisa diposisiin. Tapi sistemnya beda. Dan ini sebenarnya butuh pembahasan lebih mendalam lagi sendiri. Ini gue belajar juga dari YouTube, dan gue praktek langsung juga di lapangan. Tapi kita akan bahas yang kayak gini aja dulu, yang simple-simple dulu ya. Ini kayak gini misalnya. Ini kebutuhan breakdownnya ya. Breakdown kebutuhannya yang pertama itu kamera. Kameranya saran gue sih pakai kamera yang lumayan tajam, karena kalau pakai kamera nggak bagus, misalnya pakai webcam biasa, itu hasilnya itu ya nggak bagus juga, karena dia jadi burik. Dan backgroundnya itu biasanya pengambilan warna hijaunya tuh jadi kayak ada ini aja nih. Gue pakai kamera DSLR aja nih, masih ada sisa-sisa nih. Masih ada sisa-sisa yang nggak bagus gitu kan. Masih ada kurang tajam. Apalagi kalau misalnya kamera lebih jelek lagi. Gitu. Nah, ini kita butuh juga untuk visual, kita butuh green screen backdrop green screen ya. Dan kita butuh lighting khusus untuk green screen. Jadi green screen ini sebenarnya tuh teknisnya tuh lumayan susah di bagian lightingnya. Karena dia perlu lightingnya tuh yang bener-bener bukan cuma 3 point lighting doang, tapi selain 3 point lighting di orangnya, kita perlu lighting ini juga nih. Kita perlu lighting supaya backgroundnya itu rata dan benar-benar hijau. Jadi kalau misalnya ada yang ketutupan ini nih, kalau misalnya ada yang kayak gini nih, ketutupan si subjeknya, si talent, dia masih bisa aman, dia masih bisa kena lighting yang bagus. Nah, kalau ini kan dia kan lightingnya agak kurang nih, kayak kurang dikit nih. Dan ini juga karena pakai ketutupan meja dan kursi ya.
Tapi sebenarnya tuh butuh banget lighting yang banyak. Nggak harus banyak sih, tapi rata. Backgroundnya itu rata. Tuh. Terus untuk audionya sebenarnya standar ya. Kayak event-event biasanya, lu mau pakai langsung pakai mic wireless juga bisa. Tapi kalau misalnya mau pakai sistem per mixer-mixeran bisa juga. Tone outputnya biasanya ya live stream sih biasanya. Kalau ya biasanya sih live stream bisa ke YouTube, bisa ke Zoom. Nah sebenarnya kan di Zoom itu kan dia udah ada fitur green screen-nya juga ya. Tapi itu beda penggunaannya. Kalau Zoom green screen di Zoom itu kan kayak udah dia ngilangin aja kan. Kalau ini kita perlu dijahit lagi nih. Jadi selain green screen-nya hilang, kita perlu posisiin lagi nih orangnya di mana. Dan nanti kalau misalnya kita pakai multicam itu juga beda. Kita perlu nyeting-nyeting penempatan-penempatannya juga. Nah ini adalah alur sistemnya ya. Jadi kameranya ini ada 3 kamera ya. Sebenarnya pakai satu kamera juga bisa, tinggal di cropping aja. Tapi biasanya kita butuh 3 kamera buat dari angle yang berbeda. Tapi itu butuh penggunaan 3D yang agak ribet juga. Jadi sini kita contohin pakai yang satu kamera dulu aja ya. Sama aja sebenarnya. Ini gue nggak nyariin pakai switcher karena kalau pakai switcher itu angle-nya berubah, tapi backgroundnya tetap sama. Jadi kalau misalnya kita ambil kayak gini nih, kita misalnya ada 3 kamera nih ya. Di satu kamera ini yang pakai wide ya, ini pakai kamera master. Terus kamera satu lagi tuh khusus ke subjek ini yang cewek, satu lagi ke yang cowok. Nah kalau misalnya kita langsung switch kamera dari switcher tanpa kita ganti background juga, ya udah, backgroundnya tetap kayak gini, tapi gambarnya cuma muka si cewek doang satu di tengah. Nah itu kan aneh kan. Makanya gue kurang nyaranin pakai switcher kalau misalnya di gini-gini, karena ya prosesnya tuh yang di switch harus bareng. Ini adalah audionya ya, kurang lebih sama. Kalaupun nggak pakai mixer, mau langsung colokin wireless juga bisa. Dan ini gue akan praktekin cara nyetingnya aja ya. Nah ini kita cari dulu pertama gambar hijau-hijau. Oke nih ya. Oke nih ya, ini ceritanya kameranya ini adalah green screen. Gue siapin baru dulu. Ini adalah green screen kameranya. Terus kita siapin backgroundnya. Backgroundnya misalnya adalah ini ya backgroundnya ya. Nah ini adalah video orangnya, ini adalah kamera kita, dan ini adalah backgroundnya. Nah caranya adalah kita bisa nambahin blank dulu. Tambahin blank dulu di sini. Ini udah ada blank. Baru di sini kita tambahin ya. Kita tambahin, kita bikin layering kayak biasa. Paling bawah itu adalah backgroundnya. Jadi ini backgroundnya itu dia ini ya, WhatsApp image. Dan di sini di atasnya WhatsApp image, di atas background dia adalah dia adalah si orang yang ada di green screen atau kamera kita. Ya. Tapi kalau kayak gini kan jadi aneh gitu ya, maksudnya ketutupan kan. Nah, di bagian sini nih, di bagian si aslinya, dari bagian input aslinya kita harus setting dulu green screen ya. Nah, ini efeknya di sini ya. Kita buka di general. Ini sama aja, kita mau input kamera yang di green screen atau pakai video juga sama aja, kita buka di general. Terus kita pencet bagian color key. Nah, di sini kita pilih ini warnanya nih, warna hijau ini. Dan dah, dia sebenarnya hilang. Ini. Cuma kalau mau rapi lagi kita bisa pakai preset yang disiapin dari Vmix-nya, kita bisa nyiapin C1, 2 atau 3. Kita bisa siapin yang mana aja. Dan nanti hasilnya dia akan hilang kayak gini, jadi hijaunya bakal hilang. Terus pas kita input di sini, kita lihat, kita masukin misalnya nih. Nah, jadi gitu ya. Ini aslinya kalau misalnya green screen yang nggak dimatiin kayak gini. Ini kalau misalnya contohnya green screen-nya nyalain nyalain efeknya. Itu ya. Jadi kelihatannya kayak dia ya green screen dia kayak kayak di tempat lain aja gitu, bukan di background hijau. Oke ya, jadi yang kita pakai itu bukan dari sini, bukan juga dari backgroundnya, tapi yang kita pakai adalah ini. Yang udah di setting-settingnya. Nanti kalau misalnya mau di setting, misalnya orangnya mau dikecilin. Ya kita bisa langsung aja atur dari sini nih. Kita kecilin, misalnya kita taruh di pojokan bawah, misalnya gitu kan. Bisa, kayak biasa. Nah, itu ya. Oke. Oke, itu adalah cara nyeting untuk green screen di Vmix ya. Dan ini masalah yang sering kejadian ya. Ini yang pertama, keyingnya jelek, backgroundnya masih kelihatan, hijaunya masih kelihatan, atau
Mungkin hijaunya nggak kelihatan, tapi kayak sisa-sisaan kayak gini nih. Bisa juga sih hijaunya kelihatan. Ya, di color key. Kita looping. Nah, kayak gini kalau misalnya kita nggak ngasih apa-apa nih, misalnya chroma key, ini kan ada hijaunya kan. Ini kita ngasih yang nggak bener nih. Kadang tuh bisa bisa jadi kelihatan gitu hijau-hijaunya. Nah ya. Ya, misalnya contohnya kayak gini nih. Ini kalau misalnya nggak bersih nih ya, dari settingannya nggak bersih dan dari lightingnya juga nggak bersih, dia bisa kelihatan kayak gini nih. Jadi kelihatan masih ada hijau-hijaunya gitu dan nggak rapi. Itu makanya nanti kita perlu setting, kita perlu nyoba-nyobain settingannya nih supaya bisa lebih enak kayak gimana, filternya kayak gimana biar lebih enak. Atau kadang ada juga nih yang malah hilang-hilangan kayak gini. Jadi terlalu banyak chroma key-nya. Nah, kita cari gimana enaknya, gimana kira-kira sweet spotnya di mana. Atau bisa juga pakai preset yang udah disediain terus kita edit-edit. Nah, itu ya, itu permasalahan. Habis itu shadow di green screen ini kurang lebih sama kayak yang tadi gua contohin di sini ada shadow di green screen sedikit. Ini permasalahannya biasanya karena lightingnya tuh kurang kurang merata. Jadi yang harusnya kita ngambil hijau terang misalnya ya. Tapi di sini karena ketutupan shadow, dia ketutupan bayangan, jadi dia hijau terangnya tuh jadi ke hijau gelap dan bahkan hitam. Makanya dia nggak keambil sama chroma key-nya. Terus, nah ini juga jadi permasalahan spill warna hijau ke talent. Jadi di talentnya ini, ya kalau dilihat di sini nih, untuk kita bikin green screen itu seharusnya itu kita agak jauh dari background. Kalau ini kan dia kan hitungannya tuh agak deket ya. Jadi itu harusnya kita nyiapin ya mungkin semeteran lah, 1 meter sampai 1,5 meter dari talent dan green screen-nya supaya pertama pencahayaannya bisa rata dan nggak ada cahaya yang mantul nih, cahaya hijau yang mantul ke orangnya. Karena kalau ada ya dia jadi kelihatan walaupun background udah hilang ya, tapi mukanya tuh jadi kelihatan kayak hijau, ada sinar hijaunya. Itu. Light yang tidak rata dan biasanya juga delay karena processingnya berat atau patah-patah. Ini juga sering jadi masalah di sistem live streaming green screen ya. Apalagi kalau misalnya laptopnya kita itu nggak terlalu kuat. Itu sih permasalahannya. Oke, udah ngerti ya. Intinya sih gue mau nunjukin aja di sini cara setting green screen ya. Ada di sini tadi kita buka di gambar aslinya terus kita pencet color key. Itu aja sih sebenarnya sih simpelnya. Oke, kita lanjut ke chapter berikutnya.